Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa kembali dalam kuliah kita Arsitektur Kawasan 2 dalam kajian Teori Kota dan Permukiman. Kali ini materi yang akan disampaikan adalah tentang tipe perencanaan dan strategi. Ada banyak teori tentang perencanaan. Di sini akan disampaikan beberapa tentang teori tersebut. Yang pertama adalah teori von Thunen yang disampaikan oleh Johann Heinrich von Thunen yang dikenal sejak abad ke-19. Ini merupakan teori ekonomi lokasi modern, di mana di sana terdapat model analitik dasar dari hubungan antara pasar, produksi, dan juga jarak. Von Thunen menerangkan berbagai jenis pertanian dalam arti yang luas yang berkembang di sekeliling daerah perkotaan yang merupakan pasar komoditi pertanian tersebut. Dalam hal ini dikatakan oleh Von Thunen bahwa semakin dekat kegiatan dari pusat kota, maka harga lahan semakin mahal atau harga sewa lahan menjadi semakin mahal. Meskipun teori ini memiliki kelemahan karena pada saat ini sudah banyak pasar, sudah banyak pusat-pusat pertumbuhan, sudah banyak transportasi atau moda transportasi dan juga topografi yang sudah banyak yang landai. Namun teori ini masih sangat signifikan, yaitu di mana sebuah jarak terhadap sebuah lokasi sangat menentukan harga daripada lokasi tersebut, di mana sebuah pusat pertumbuhan akan menjadikan patokan daripada lokasi tersebut. Lokasi yang berdekatan dengan pusat pertumbuhan atau pusat kota menjadi lebih mahal daripada lokasi yang lebih jauh daripada pusat pertumbuhan atau pusat kota. Teori yang berikutnya adalah teori Alfred Weber yang dikenalkan oleh seorang bernama Alfred Weber. Teori ini dikenal dengan teori lokasi optimum dan aglomerasi industri, di mana berbeda dari teori sebelumnya yang menekankan pada sektor pertanian, teori ini lebih menekankan kepada sektor industri yang sebaiknya berada di dekat pusat kota. Jadi aglomerasinya berada di sekitar pusat kota. Mengapa ini dikatakan lebih baik? Karena segala bahan baku atau bahan mentah yang dibutuhkan oleh industri tadi itu berada di pusat kota. Dengan adanya industri di dekat pusat kota akan menjadikan biaya transportasi untuk bahan baku tadi menjadi lebih murah atau lebih minimal. Kemudian demikian juga dengan sumber daya manusia. Pusat kota adalah sebuah tempat yang pasti diminati untuk banyak masyarakat untuk tinggal dan berada di dekat pusat kota tersebut. Dengan adanya sektor industri berada di dekat pusat kota akan menjadikan kemudahan sektor industri ini untuk memiliki sumber daya manusia yang akan bekerja di sektor industri tersebut dengan biaya transportasi yang murah pula. Inilah yang ditekankan dalam teori Weber ini, di mana biaya transportasi bahan baku dan biaya transportasi sumber daya manusia dapat ditekan menjadi lebih rendah akibat dari beradanya sektor industri di dekat pusat kota tersebut. Teori yang berikutnya adalah teori tempat sentral atau dikenal dengan Central Place Theory yang dikenalkan oleh Walter Christoller pada tahun 1933. Dikatakan bahwa suatu lokasi dapat melayani berbagai kebutuhan daripada orang-orang yang terletak pada suatu tempat di sekitar tempat sentral itu. Kemudian tempat sentral tersebut memiliki tingkatan-tingkatan sesuai kemampuannya melayani kebutuhan daripada masyarakat atau wilayah-wilayah di sekitarnya. Yang mana bentuk pelayanan ini membentuk sebuah gambar sebagaimana bentuk segi enam atau heksagonal. Sebagai contoh dalam teori ini, misalnya sebuah lokasi A itu menjadi sebuah tempat sentral atau central place yang melayani wilayah sekitarnya membentuk gambaran heksagonal. Dan selanjutnya pada wilayah-wilayah yang dilayani tadi juga membentuk sebuah
heksagonal yang lain dalam rangka kebutuhan yang dipenuhi akibat daripada sebuah kebutuhan pula menciptakan tempat sentral atau central place yang lain. Central place ini selanjutnya juga membentuk sebuah heksagonal akibat adanya sebuah kebutuhan atau sebuah pelayanan yang lebih luas lagi dalam rangka kebutuhan pelayanan yang meluas pula. Nah, ini menjelaskan tentang adanya sebuah lokasi yang menjadi sebuah pusat kota, kemudian wilayah sekitarnya menjadi pusat-pusat pertumbuhan pula. Namun kemudian muncul lagi pusat-pusat pertumbuhan lain di sekitarnya, sehingga kebutuhan-kebutuhan itu menjadi meluas. Yang di pusat kota yang tadi yang pertama menjadi semakin lengkap, semakin menjadi banyak yang diberikan kemampuan dalam pelayanan tadi, sehingga akhirnya bagian ini menjadi meluas. Kota ini menjadi kota besar, menjadi kota metropolitan, menjadi kota megapolitan. Ini kemudian juga menjelaskan tentang wilayah-wilayah atau kota-kota satelit yang berada di sekitar pusat kota atau sebuah kota besar, dan kemudian juga menjelaskan tentang bagaimana sebuah kota dan hubungan antara kota tersebut dengan desa-desa di sekitarnya. Nah, ini yang bisa digunakan dalam teori Walter Christoller tersebut. Teori selanjutnya adalah teori kerucut permintaan yang disampaikan oleh August Loss. Dikatakan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarap. Makin jauh dari tempat penjual, konsumen semakin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjual akan semakin mahal. Loss cenderung menyarankan agar lokasi produksi berada di pasar atau di dekat pasar. Teori ini bertujuan untuk menemukan pola lokasi industri sehingga ditemukan keseimbangan spasial antar lokasi. Dalam lokasi industri dikatakan pula yang tampak tak beraturan dapat diketemukan pola keberaturan. Teori ini memiliki kemiripan dengan teori Alfred Weber, di mana keduanya menekankan pada sektor industri yang sebaiknya diletakkan di pusat kota. Namun pada Alfred Weber ini dikarenakan akibat perlu meminimalisasi biaya transportasi baik dari bahan baku atau bahan mentah maupun dari biaya transportasi SDM. Sementara teori Loss ini lebih menekankan pada bahwa semakin dekat dengan pusat kota, produksi industri tadi semakin dapat meraih pasar karena pasar banyak berada di sekitar pusat kota tersebut. Teori berikutnya adalah teori kutub pertumbuhan yang disampaikan oleh François Perroux. Dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di tiap daerah tidak terjadi di sembarang tempat, melainkan di lokasi tertentu yang disebut kutub pertumbuhan. Untuk mencapai tingkat pendapatan tinggi, harus dibangun beberapa tempat pusat kegiatan ekonomi yang disebut dengan growth pole atau kutub pertumbuhan. Jadi dalam teori ini ditekankan jika kita menginginkan sebuah lokasi atau sebuah kawasan itu memiliki sebuah pertumbuhan yang baik, maka perlu dibuat sebuah pusat atau kutub pertumbuhan di wilayah yang tepat untuk seluruh wilayah tersebut. Jadi dengan kita membuat berbagai kutub-kutub pertumbuhan, maka akan merangsang wilayah sekitarnya untuk bertumbuh pula. Nah, kita dapat menentukan di mana lokasi-lokasi ini yang sesuai sehingga dapat merangsang wilayah yang mana pula yang kita inginkan untuk tumbuh dan berkembang. Teori yang selanjutnya adalah teori sektor yang disampaikan oleh Homer Hoyt. Dikatakan bahwa unit-unit kegiatan di perkotaan itu tidak mengikuti zona-zona teratur secara konsentris, namun membentuk sektor-sektor yang memiliki sifat yang lebih bebas. Sebuah central business district itu berada di wilayah pusat kota.
sebuah pusat bisnis, ya, wilayah pusat bisnis. Sementara di sekitarnya berkembang sektor-sektor lainnya termasuk juga kawasan industri dan permukiman penduduk. Permukiman penduduk dibagi menjadi 3 bagian, yaitu golongan kaum buruh, ya, kemudian kaum menengah pada wilayah kuning ini, dan kaum yang lebih elit. Sementara ini adalah sektor industrinya. Ya. Daerah-daerah yang memiliki harga tanah maupun sewa yang tinggi biasanya terletak di wilayah kawasan luar kota. Jadi berbeda pula dengan teori-teori sebelumnya. Di sini dikatakan bahwa yang di luar pusat kota biasanya sewanya justru lebih tinggi. Daerah-daerah yang memiliki sewa tanah dan harga yang rendah adalah berupa jalur-jalur yang terbentuk yang memanjang di pusat kota ke daerah perbatasan. Seperti ini. Ini menjelaskan tentang lokasi-lokasi permukiman di wilayah banyak di luar negeri, di mana di wilayah sekitar pusat kota itu banyak dihuni oleh masyarakat kaum buruh atau para pekerja dan industri saja. Di mana jika seseorang menginginkan rumah yang lebih luas, lebih lapang, lebih lega, berhalaman, itu mereka harus memiliki kemampuan untuk membeli lahan yang lebih mahal dengan harga pajak yang lebih mahal. Nah, ini biasanya mereka tempati untuk rumah-rumah masa depan mereka atau masa tua mereka atau rumah-rumah villa justru. Ya, jadi agak berbeda dengan teori-teori atau kondisi-kondisi yang ada di daerah lainnya atau di daerah Indonesia umumnya. Namun demikian, ini bisa menjelaskan bahwa mengapa kemudian di luar juga atau di Indonesia daerah-daerah yang berada dekat dengan Central Business District ini banyak bangunan yang huniannya merupakan hunian bertingkat atau berbentuk flat kalau di luar negeri. Kalau di sini ada apartemen atau bahkan rusun. Teori yang selanjutnya adalah teori concentric zones yang disampaikan oleh Ernest Burgess, di mana dikatakan pusat kota adalah inti. Kota dibagi menjadi 5 zona, yaitu 1. Zona pusat daerah kegiatan atau CBD atau Central Business District. Yang kedua adalah zona permukiman kelas proletar. Yang ketiga adalah zona permukiman kelas menengah atau residential zone. Yang keempat adalah zona permukiman elit. Dan yang kelima adalah zona penglaju atau komuter zone. Teori ini menjelaskan mengapa kemudian banyak orang yang berada di sekitar pusat kota itu tidak membeli lahan atau membeli rumah di wilayah ini, tapi lebih memilih untuk menyewa atau mengontrak atau kos di sekitar ini. Pada daerah besar, pusat kota yang lebih besar seperti Jakarta dan lain sebagainya, area ini memang merupakan area industri yang lebih banyak permukimannya berupa apartemen atau kondominium yang mana mereka orang-orang pekerja hanya tinggal sementara, karena itu mereka hanya menyewa sifatnya. Terdapat juga banyak kontrakan atau hunian-hunian sementara dalam bentuk berbagai macam rupa. Nah, selanjutnya di lokasi atau zona yang berikutnya, yaitu kaum kelas menengah ini lebih banyak rumah-rumah hunian yang lebih kecil bentuknya, karena wilayah ini masih berada sekitar pusat kota. Tentu saja biaya atau harga lokasi di sini juga masih lebih mahal, sehingga kemampuan orang untuk membeli rumah ini atau lahan di sini adalah kemampuan yang lebih kecil dengan lahan-lahan yang lebih kecil. Sementara wilayah yang agak jauh sedikit dari pusat kota itu banyak dimiliki oleh orang-orang yang mampu atau orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membeli lahan yang lebih luas. Di sini biasanya mereka memiliki transportasi untuk pergi lebih jauh ke pusat kota daripada orang-orang yang berada di daerah zona permukiman kelas proletar atau kaum buruh atau kaum pekerja.
Ada pula kaum pekerja yang lain yang memiliki rumah jauh dari pusat kota yang sebetulnya memang lebih murah, jauh lebih murah dari wilayah lainnya, tapi mereka tidak memilih untuk kos atau menyewa di wilayah lingkar pertama daripada CBD ini. Karena mereka menganggap biaya yang mereka keluarkan untuk pulang pergi masih lebih relevan atau signifikan daripada harus menyewa wilayah yang ada di sekitar ini. Ini yang disebut dengan komuter. Kalau di Kalimantan Barat atau di Pontianak, wilayah-wilayah ini seperti wilayah Sungai Raya Dalam dan sekitarnya, di mana kegiatan mereka lebih banyak di daerah pusat kota Pontianak. Namun mereka tetap tinggal di daerah wilayah Sungai Raya Dalam yang secara administratif bahkan sebetulnya berada di wilayah Kuburaya. Itu juga terjadi di kota-kota lain seperti misalnya di Jakarta. Ini adalah pusat kota Jakarta dan wilayah-wilayah yang kuning ini adalah Jabodetabek Punjur bahkan ya. Jadi ada Jakartanya di pusatnya di sini, ada Bogor, Depok, Tangerang, ya, Bekasi, Puncak, Cianjur. Bahkan mereka semua tinggal di wilayah ini dan menjadi penglaju menuju ke wilayah lokasi kerja mereka yang berada di pusat kota atau di Jakarta. Teori yang berikutnya adalah Garden City yang disampaikan oleh Ebenezer Howard. Dikatakan bahwa ini adalah alternatif solusi dari perancangan kota yang seimbang dengan lingkungan yang ideal. Jadi sebuah kota selayaknya ada wilayah-wilayah hijau yang melingkupinya sehingga bisa menjadi buffer dari kejadian apapun. Bisa jadi akibat dari polusi udara, adanya sektor industri yang berada di pusat kota, maupun juga sebagai area evakuasi dan juga sekaligus pembersih daripada udara-udara yang terkontaminasi oleh transportasi dan lain sebagainya. Teori yang berikutnya adalah multiple nuclei theory atau teori inti berganda yang disampaikan oleh Harris dan Ullman. Dikatakan bahwa satu kota tidak hanya terdapat satu CBD atau satu Central Business District saja, tapi bisa terdiri dari beberapa CBD. Pertumbuhan kota satelit itu terjadi bila besaran kota telah mencapai ukuran tertentu. Kota satelit akan tumbuh setelah kota utama atau metropolitannya sudah sulit dikembangkan. Pembagian zona berdasarkan teori inti ganda, yaitu zona pertama adalah zona CBD atau Central Business District atau pusat daerah kegiatan. Kemudian yang kedua adalah zona grosir dan manufaktur. Ya, ada industri ringan di sini. Kemudian yang ketiga, akibat adanya ini kemudian terjadilah zona permukiman kelas rendah, yaitu wilayah ungu ini. Ya, yang berada di sekitar CBD maupun zona grosir dan manufaktur tersebut. Kemudian yang keempat adalah zona permukiman kelas menengah. Nah, muncullah wilayah oranye ini. Kemudian yang berikutnya adalah zona permukiman yang kelas tinggi. Nah, ini bisa jadi kemudian muncul pertokoan yang bisa menjadi sebuah Central Business District baru. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah zona daerah manufaktur berat. Ya, akibat ada sebuah kegiatan juga yang perumahan tadi yang meluas kemudian dibutuhkan juga industrinya juga tidak hanya industri ringan tapi juga dibutuhkan industri berat, muncullah di daerah pinggiran kota. Ya. Kemudian muncul lagi zona daerah luar daripada wilayah pusat atau CBD ini, yaitu wilayah yang ada di sini. Ini namanya zona daerah luar. Yang terakhir adalah zona daerah permukiman suburban. Nah, ini muncul daerah-daerah suburban yang bisa jadi mereka melaju, ya. Bisa jadi mereka juga bekerja di sekitar sektor industri berat ini. Nah, itulah yang terdapat di teori multiple nuclei ini. Teori lainnya yaitu misalnya teori finger, kemudian Newton cluster maupun satelit, di mana yang pertama biasanya terjadi dimulai dari teori finger ini, sebuah pusat kota kemudian menyebabkan kegiatan-kegiatan yang meluas berupa jari-jari di sekitarnya, yang mana kemudian kegiatan tersebut membentuk satelit-satelit, ya, makanya kemudian ada teori satelit ini.
di mana kemudian mulai terbentuk pula green belt area di sekitar pusat kota tersebut. Yang selanjutnya menjadi Newton cluster, di mana satelitnya itu semakin banyak dan green belt areanya menjadi lebih jelas dari sebuah kota. Nah, ini merupakan sebuah rangkaian kejadian kota yang berkembang dalam sebuah perencanaan kota. Selanjutnya ada pula teori La Ville Contemporaine yang disampaikan oleh Le Corbusier dan juga teori Brodacker City. Nah, ini keduanya merupakan teori-teori yang mengharuskan bahwa sebuah kota itu seharusnya ada skala pelayanannya, ada standar minimumnya. Jika melebihi daripada standar minimum, sebuah kota itu menjadi tidak layak untuk dihuni. Maka kemudian mereka memberikan sebuah pemahaman atau teori atau bentukan daripada sebuah kota dengan sedemikian rupa yang mana hanya untuk sejumlah orang tertentu saja yang berada di dalamnya. Jika kemudian melebihi daripada kapasitas itu, maka harus dilakukan pengembangan kota di area lainnya. Standar-standar seperti ini juga terdapat pada teori-teori selanjutnya. Terkait standar yang lain juga terdapat pada teori neighborhood unit concept. Di sini dikatakan bahwa sebuah unit hunian selayaknya memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan jumlah penduduk yang berada di lingkungan hunian tersebut. Misalnya sebuah RT atau sebuah RW yang jumlah penduduknya sekian harusnya memiliki sarana prasarana berupa sekolah seperti TK ada berapa misalnya, kemudian SD, SMP, SMA-nya berapa dengan jarak-jarak yang tertentu pula. Atau mungkin misalnya berapa yang harus disediakan terkait dengan pasar atau toko atau tempat jualan misalnya. Jenisnya juga seperti apa, jaraknya juga sejauh apa. Kemudian juga misalnya rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah standar yang banyak dimiliki pula oleh banyak negara termasuk juga di Indonesia. Teori berikutnya adalah Human Scale in City Planning. Nah, mirip seperti neighborhood unit tadi, ketika beberapa wilayah dari beberapa pusat pertumbuhan membutuhkan hubungan dengan pusat pertumbuhan lainnya, maka terdapatlah sebuah hubungan yang mengakibatkan ada muncul pusat pertumbuhan pula. Ini yang kemudian dalam melayani wilayah yang lebih luas dibutuhkan pula standar-standar sebagaimana yang tadi terdapat di neighborhood unit concept. Hanya saja ini dalam skala yang lebih luas, yaitu dalam skala kota. Nah, demikian tadi paparan tentang tipe-tipe atau teori-teori perencanaan dan strateginya. Saksikan terus video-video selanjutnya dalam kuliah ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.